Pemandangan rumah-rumah berjejer persis di tepi jurang terlihat di Italia saat longsor besar tiba-tiba muncul karena badai yang menyerang negara tersebut. Lebih dari 1.500 orang dievakuasi dari kota Niscemi di Pulau Sisilia, Italia. Setelah tanah longsor besar yang dipicu badai dahsyat membuat sejumlah rumah berada di tepi jurang. Kepala Perlindungan Sipil Italia mengatakan evakuasi dilakukan demi keselamatan warga pada Selasa 27 Januari. Niscemi yang berpenduduk sekitar 25.000 jiwa terletak di dataran tinggi di wilayah selatan tengah Sisilia. Menurut otoritas setempat, tanah di kawasan tersebut secara bertahap runtuh ke arah dataran rendah akibat pergerakan air yang masih terperangkap di bawah permukaan tanah. Dari lokasi kejadian memperlihatkan bangunan-bangunan yang nyaris tergelincir ke jurang setelah sebagian besar lereng ambruk. Sebuah mobil terlihat tergantung di tepi jurang dan dapat disaksikan dari dalam bangunan yang runtuh. Kepala Perlindungan Sipil Italia Fabio Siciliano menegaskan bahwa rumah-rumah yang berada di tepi jurang tidak layak huni. Ia menambahkan bahwa warga dari wilayah terdampak akan direlokasi secara permanen. Sehari sebelumnya, yaitu pada Senin 26 Januari, pemerintah Italia di bawah Perdana Menteri Giorgia Meloni menetapkan keadaan darurat untuk Sisilia, Sardinia, dan Calabria ketika wilayah selatan tersebut terdampak parah oleh badai hebat yang melanda Italia pekan lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, Italia semakin sering mengalami peristiwa cuaca ekstrim. Banjir telah melanda berbagai kota, menewaskan puluhan orang, serta meningkatkan resiko tanah longsor dan banjir, termasuk di wilayah yang sebelumnya jarang terdampak. Pemerintah Italia telah mengalokasikan dana awal sebesar 100 juta euro untuk penanganan darurat. Namun otoritas setempat memperkirakan total kerugian bisa melebihi 1 miliar euro setelah angin kencang dan gelombang besar mendorong air laut melampaui pertahanan pantai, menghancurkan rumah dan tempat usaha. Di Niscemi, evakuasi mendadak memicu kecemasan dan kemarahan di kalangan warga. Sejumlah penduduk menilai tanah longsor sebelumnya tidak pernah ditangani dengan serius. Kita ke hot news yang selanjutnya. Amerika Serikat dibuat pusing setelah kehilangan satu kontak terpentingnya di jajaran tertinggi militer China menyusul jatuhnya salah satu jenderal paling senior di negara tersebut. Situasi ini membuat Washington menghadapi Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA yang makin kekurangan figur berpengalaman dan stabil dalam struktur komandonya. Kementerian Pertahanan China pada Sabtu 24 Januari silam mengumumkan Zhang Yuya, yaitu orang nomor 2 di bawah Presiden Xi Jinping sebagai Wakil Ketua Komisi Militer Pusat atau Central Military Commissions, tengah menghadapi penyelidikan. Dan kasus ini menjadi pembersihan terbaru dan paling menonjol di jajaran tertinggi militer China. Di tengah kampanye, Xi memberantas korupsi di tubuh angkatan bersenjata. Bagi Amerika Serikat, kejatuhan Zhang menjadi kehilangan besar karena ia merupakan sosok yang dikenal luas dan dihormati di lingkungan militer China. Sejumlah mantan pejabat senior Amerika Serikat mengatakan kepada Reuters bahwa pencopotan Zhang benar-benar mengejutkan mereka. Selama bertahun-tahun, Washington berupaya membangun komunikasi tingkat tinggi dengan militer China demi mencegah salah perhitungan antara dua kekuatan militer terbesar dunia. Zhang termasuk figur kunci dalam upaya tersebut. Xi sempat mengizinkan Zhang menjalin komunikasi dengan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden setelah sebelumnya China memutus hampir seluruh kontak militer ke militer selama 17 bulan. Pemutusan hubungan itu terjadi usai kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat saat itu Nancy Pelosi ke Taiwan. Kita ke harga komoditas emas yang akhirnya menyentuh level krusial $5.500 Amerika Serikat per troy ounce dan lagi-lagi mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Sama halnya dengan harga perak yang mencetak rekor tertinggi. Rally emas dan perak semakin menguat seiring meningkatnya ketidakpastian. Harga emas melonjak 4% hingga menyentuh level $5.500 Amerika Serikat per troy ounce karena rally tajam bulan ini yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda didorong oleh investor yang mencari keamanan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Pasar menunjukkan sedikitnya reaksi terhadap keputusan The Federal Reserve Amerika Serikat untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah seperti yang diperkirakan secara luas atau terhadap komentar setelah pengumuman oleh Ketua The Fed Jerome Powell. Emas tetap berada dalam kondisi jenuh beli dan rentan terhadap koreksi, tetapi minat beli yang kuat selama penurunan harga terus mendukung kenaikan.
Adapun The Fed mempertahankan suku bunga tetap dengan alasan inflasi yang masih tinggi di samping pertumbuhan ekonomi yang solid. Tetapi tidak memberikan indikasi yang jelas dalam pernyataan kebijakan terbarunya tentang kapan biaya pinjaman mungkin akan turun kembali. Kita ke hot news yang selanjutnya. Di tengah tekanan hebat yang menghantam indeks harga saham gabungan atau IHSG, usai kebutuhan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait isu free float, investor asing ternyata belum sepenuhnya angkat kaki dari pasar saham Indonesia. Di balik derasnya aksi jual, terdapat sejumlah saham yang justru masih diborong asing. Namun demikian secara agregat, pasar masih berada dalam tekanan. Total transaksi menunjukkan asing tetap mencatat net sell besar di pasar, mencerminkan kehati-hatian investor global sambil mendukung kejelasan respon regulator dan bursa atas isu transparansi struktur kepemilikan saham. Pada Rabu 28 Januari, asing ini tercatat melakukan aksi beli senilai 14,76 triliun rupiah dan jual 20,93 triliun rupiah. Dengan demikian, asing membuka net sell 6,17 triliun rupiah. Data perdagangan ini menunjukkan asing mencatatkan net buy sebesar pada saham Merdeka Copper Gold 204 miliar rupiah, diikuti Alamitri Resources Indonesia hingga 183,5 miliar rupiah dan Aman Mineral Internasional 176,8 miliar rupiah. Minat beli juga terlihat pada saham XL Smart 165,3 miliar rupiah serta Indofood Sukses Makmur 127,6 miliar rupiah.